Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Liis TV, tempat kita diskusi dan juga belajar bersama. Di video aku kali ini aku mau berbagi FR soal UP PPG ya di tahun kemarin. Jadi hari ini aku mau bahas FR soal UP PPG di bagian yang pertama. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Soal yang pertama, sikap senang harus selalu ditampilkan dalam pembelajaran oleh seorang guru. Hal itu dapat ditunjukkan dengan A. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual yang lucu. B. Melaksanakan pembelajaran dengan sesukanya sehingga membuat peserta didik mengikuti dengan senang hati. C. Melaksanakan pembelajaran dengan lelucon sejak kegiatan awal hingga penutup. D. Melaksanakan pembelajaran dengan sabar dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Atau E. Melaksanakan pembelajaran yang dapat membuat peserta didik senang dan betah di dalam kelas. Jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Melaksanakan pembelajaran yang dapat membuat peserta didik senang dan betah di kelas. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, menghasilkan sel darah. Yang kedua, menghasilkan hormon. 3. Menyimpan cadangan karbohidrat. 4. Memberi bentuk tubuh. 5. Menyimpan cadangan kalsium. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang termasuk fungsi rangka adalah A. 3 dan 5, B. 3 dan 4, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, atau E. 1 dan 4. Jawaban yang paling tepat adalah opsi E, yaitu 1 dan 4. Jadi fungsi rangka ini adalah menghasilkan sel darah dan juga memberi bentuk tubuh. Soal nomor 3. Pak Guru Sarwiji memperkenalkan ide kepada siswa kelas 4, membuang sampah tidak pada tempatnya akan berdampak buruk pada rusaknya lingkungan. Beliau meminta siswanya membuat daftar tempat-tempat mana yang biasanya digunakan untuk membuang sampah, seperti sungai, kebun, dan juga laut. Siswa kemudian menyampaikan daftar mereka. Sementara Pak Chong menulis ide-ide mereka di papan tulis di depan kelas. Manakah jawaban di bawah ini yang paling tepat menggambarkan metode kegiatan lanjutan yang Anda lakukan dengan kegiatan orientasi ini? A. Saya akan menjelaskan bahwa sampah hampir di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya akan menggunakan ide dari daftar mereka sebagai dukungan, sehingga tujuan pembelajaran berkaitan dengan ide-ide siswa. B. Saya akan bertanya kepada siswa apa kesimpulan yang mungkin mereka capai berdasarkan daftar mereka itu. Kemudian berdasarkan ide-ide siswa, saya akan mengonfirmasi bahwa sebaiknya bagaimana cara membuang atau mengelola sampah yang benar. C. Saya akan meminta siswa membaca buku tentang pengelolaan sampah. Kemudian saya memberikan penjelasan tentang pengelolaan tersebut. D. Ketika awal memulai pembelajaran cara ini, saya akan menjelaskan apa yang akan dipelajari oleh siswa sebelum mereka melibatkan diri dalam setiap kegiatan. Atau E. Saya akan memuji siswa atas partisipasi mereka. Dan kemudian mengakhiri pembelajaran dengan meminta siswa untuk menulis satu paragraf pendek tentang keyakinan mereka bahwa tempat tersebut benar digunakan untuk membuang sampah dan bagaimana cara mengelola sampah yang benar. Jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Jadi saya akan bertanya kepada siswa apa kesimpulan yang mungkin mereka capai berdasarkan daftar mereka itu. Kemudian berdasarkan ide-ide siswa, saya akan mengonfirmasi bahwa sebaiknya bagaimana cara membuang atau mengelola sampah yang benar. Kita lanjut soal yang keempat. Bacalah puisi berikut. Hutan yang dulu rimbun, kini tinggal tongkak, lambang angkuh dan congkak. Citraan pada penggalan puisi di atas adalah A. Penciuman, B. Perabaan, C. Perasaan, D. Pendengaran, atau E. Penglihatan. Jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Penglihatan.
Soal berikutnya. Keterampilan sosial diperlakukan oleh setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa. Keterampilan sosial yang dikembangkan pada materi pembelajaran IPS dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penekanannya pada aspek A. Internasional, B. Nasional, C. Regional, D. Lokal, atau E. Global. Jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Nasional. Soal nomor 6. Di suatu kelas mayoritas siswanya sering kali memperoleh piala olimpiade, tetapi suatu ketika melakukan perbuatan yang memalukan. Sementara di kelas yang lain mayoritas siswa prestasinya kurang, tetapi mereka penurut. Apabila Anda sebagai guru melakukan penilaian di kedua kelas tersebut, yang sebaiknya Anda lakukan adalah sebagai berikut. A. Memberi nilai apa adanya yang ada di dalamnya sudah mengintegrasikan sikap dan perilaku. B. Memberi nilai jelek pada siswa kelas yang pertama dan nilai yang bagus pada kelas yang lain. C. Memberi nilai bagus pada siswa yang hasil ulangannya bagus tanpa melihat perilakunya. D. Memberi nilai yang berbeda antara kedua kelas pada aspek kognitif dan afektif. Atau E. Menilai siswa dengan hasil pekerjaannya dengan mempertimbangkan sikap dan perilakunya. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Menilai siswa sesuai dengan hasil pekerjaannya dengan mempertimbangkan sikap dan perilakunya. Lanjut soal yang ketujuh. Kemajemukan masyarakat Indonesia antara lain tercermin dalam keragaman agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berkenaan dengan itu, sikap perlu ditanamkan oleh guru kepada siswa-siswa melalui A. Pembiasaan saling menghormati di antara siswa yang berbeda agama atau kepercayaan. B. Memberikan pemahaman bahwa agama atau kepercayaan penting untuk kehidupan akhirat. C. Menjelaskan pilihan agama atau kepercayaan yang berbeda dari masyarakat Indonesia. D. Memberikan teladan kepada siswa dalam menjalankan agama atau kepercayaannya. Atau yang E. Meminta siswa untuk beribadah di tempat yang telah disediakan oleh sekolah secara tertib. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Pembiasaan saling menghormati di antara siswa yang berbeda agama atau kepercayaan. Lanjut soal nomor 8. Sebagian besar peserta didik cuek dan tidak mau memperhatikan guru di saat pembelajaran. Mereka sibuk dengan alat elektronik miliknya. Jika Anda menghadapi peserta didik seperti ini, tindakan yang tepat dilakukan adalah A. Menasehati peserta didik tersebut dengan cara mengajaknya ngobrol di kantin sekolah. B. Memberitahukan kepada orang tua peserta didik supaya melarang putra-putrinya membawa alat elektronik ke sekolah. C. Memberi pelajaran tambahan di luar jam yang sudah terjadwal sebagai punishment yang mendidik. D. Meminta peserta didik tersebut menulis 100 kali sebuah pernyataan, tidak mengulangi perbuatan yang sama sebagai hukuman. Atau E. Menghukum peserta didik tersebut dengan menugaskan membersihkan kamar mandi. Jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Memberitahukan kepada orang tua peserta didik supaya melarang putra-putrinya membawa alat elektronik ke sekolah. Soal nomor 9. Karena kurangnya persiapan sebelum mengajar, seorang guru melakukan kesalahan konsep pada saat menjelaskan materi pembelajaran. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru dalam kondisi yang demikian? A. Tidak melakukan apa-apa karena kesalahan adalah hal yang manusiawi. B. Mengoreksi kesalahan dengan meminta siswa mempelajari buku lain. C. Tidak menjadikan pemahaman konsep tersebut untuk bahan ujian. D. Membiarkan siswa memiliki pemahaman konsep yang salah. Atau E. Dengan terus terang mengoreksi kesalahan pada kesempatan yang lain. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. Premis yang pertama. Jika hari hujan, maka Andi memakai payung. Premis yang kedua, Andi tidak memakai payung. Simpulan yang benar dari pernyataan di atas adalah A. Hari berkabut, B. Hari mendung,
C. Hari akan hujan, D. Hari hujan, atau E. Hari tidak hujan. Jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Hari tidak hujan. Kita lanjut di soal nomor 11. Ilmu pengetahuan sosial kaya akan konsep-konsep IPS. Manfaat konsep dalam IPS adalah menjadi bahan kajian utama untuk menelaah berbagai masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan sebagai sebuah konsep jika A. Ada sebab akibat, B. Peristiwa berulang, C. Ada pengertian bersifat abstrak, D. Peristiwa sama, atau E. Ada suatu peristiwa. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Ada sebab akibat. Kita lanjut ke soal nomor 12. Beberapa waktu lalu, bangsa kita hampir diambang perpecahan ketika Pilpres. Para pendukung saling beradu pendapat melalui media televisi, media sosial, bahkan bentrok dengan aparat. Ada ketidakpuasan sekelompok orang terhadap pelaksanaan dan hasil perhitungan suara. Berikut ini manakah sikap yang tepat untuk menghadapi fenomena tersebut? A. Menyerahkan pada Mahkamah Konstitusi dan menolak hasil keputusan apabila tidak sesuai dengan aspirasi kita. B. Berpartisipasi memperjuangkan aspirasi yang sesuai dengan hati nurani walaupun MK telah memutuskan. C. Bersikap apatis karena apapun hasilnya tidak mempengaruhi kita secara langsung. D. Menyerahkan masalah pada Mahkamah Konstitusi dan menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Atau E. Acuh tak acuh dan mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan politik. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kita lanjut ke soal nomor 13. Seorang siswa dituntut memiliki fisik yang prima. Hal itu tercermin dari penampilan saat pembelajaran, yaitu A. Menjelaskan materi dengan berdiri di depan kelas, mulai kegiatan awal hingga menutup pembelajaran. B. Menampilkan wajah yang selalu tersenyum dalam pembelajaran, mulai awal hingga akhir. C. Terciptanya interaksi multi arah sambil mendekati peserta didik secara individual. D. Tidak pernah mengeluh meskipun beban mengajar yang dipikul begitu berat. Atau E. Guru mengajar secara serius dengan menjelaskan materi sambil berjalan ke sana kemari. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Kita lanjut soal nomor 14. Seorang guru baru yang ditugaskan di wilayah pedesaan di mana sebagian warganya tergolong kurang mampu. Maka dalam merancang kegiatan sekolah diarahkan pada A. Kegiatan memperingan tugas guru dalam mengajar. B. Pelibatan orang tua sebagai komponen masyarakat. C. Kegiatan yang melibatkan semua siswa. D. Peningkatan prestasi sekolah yang unggul. E. Kegiatan yang tidak membebani iuran dari siswa. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Kegiatan yang tidak membebani iuran dari siswa. Soal nomor 15. Kuat lemahnya upaya penegakan dan kemajuan hak asasi manusia di Indonesia secara langsung atau tidak langsung ditentukan oleh kuatnya peraturan perundang-undangan, peran serta lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam penegakan HAM. Kelemahan yang ada di tingkat masyarakat diantaranya adalah A. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang rendah. B. Masyarakat kurang tersosialisasi tentang undang-undang HAM. C. Masyarakat kurang berani melaporkan jika terjadi kasus pelanggaran HAM. D. Masyarakat menjadi pelanggar HAM terbesar dewasa ini. Atau E. Masyarakat belum membentuk lembaga-lembaga penegak HAM. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Masyarakat kurang tersosialisasi tentang undang-undang HAM. Kita lanjut ke soal nomor 16. Seorang guru kelas 5 memulai dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan anggota 5 siswa. Tiap siswa diberi materi yang berlainan. Anggota dari kelompok lain yang telah mempelajari subbagian yang sama berkumpul dalam kelompok baru yang disebut kelompok ahli untuk mendiskusikan subbagian mereka. Selanjutnya, tiap anggota kelompok ahli kembali ke dalam kelompok asal dan secara bergantian mengajar teman. Selanjutnya, mengerjakan evaluasi. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan sintak dan model pembelajaran.
A. Number held together. B. Team game tournament. C. Student team achievement division. D. Jigsaw. Atau E. Problem based learning. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D, yaitu model pembelajaran Jigsaw. Soal nomor 17. Pernahkah Anda melihat orang yang membaca koran dengan letak koran yang agak dijauhkan? Orang tersebut mengalami kelainan pada matanya. Agar orang tersebut dapat melihat kembali dengan normal, dapat dibantu dengan kacamata berlensa. A. Polaroid. B. Rangkap. C. Cekung. D. Positif. Atau E. Negatif. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Positif. Soal nomor 18. Berbagai persoalan politik negara Indonesia akhir-akhir ini mengancam terjadinya disintegrasi bangsa. Masyarakat mudah curiga dan menaruh ketidakpercayaan terhadap masyarakat lain ataupun pemerintahnya. Budaya politik yang harus kita kembangkan adalah A. Budaya politik santun yang mencerminkan aspirasi partai politik. B. Budaya politik yang paternalistik yang menganggap pemimpin nasional adalah pengayom masyarakat. C. Budaya politik yang menganggap bahwa para pemimpin nasional adalah dari partai pemenang. D. Budaya politik partai yang diterima melalui pemilu nasional. Atau E. Budaya politik demokratis dengan semangat kebangsaan dan persatuan nasional. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Budaya politik demokratis dengan semangat kebangsaan dan persatuan nasional. Kita lanjut ke soal nomor 19. Salah satu bentuk kebersamaan dalam menyelenggarakan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, orang tua, dan masyarakat berupa A. Guru bertempat tinggal dan membaur dengan masyarakat dekat sekolah. B. Sekolah unggul yang dapat bersaing dengan bangsa lain. C. Zonasi sekolah yang menampung siswa sekitar sekolah. D. Pembayaran iuran sekolah guru mencukupi kebutuhan sekolah. E. Sebuah komite sekolah yang membantu kemajuan sekolah. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Sebuah komite sekolah yang membantu kemajuan sekolah. Soal yang terakhir. Keterampilan berpikir tingkat tinggi perlu dilatih sejak dini, termasuk pada siswa sekolah dasar. Manakah item soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA di SD? A. Sebutkan benda-benda yang termasuk bidang miring. B. Mengapa daun pada pohon akan berguguran ketika musim kemarau? C. Jelaskan macam-macam tuas berdasarkan letak titik tumpulnya. D. Apa yang kalian ketahui tentang pengaruh gaya gesek? Atau E. Apa yang dimaksud dengan perkembangan vegetatif alami? Jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Mengapa daun pada pohon akan berguguran ketika musim kemarau? Karena KKO-nya menggunakan kata mengapa ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa di like ya, dan juga di share sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.